kita sudah buatkan SK-nya. Itu sudah ada di dalam SK Direktur. Jadi di dalam SK Direktur dengan nomor yang tertera di layar itu sudah dijelaskan bahwa eh, untuk pasien-pasien yang terutama memenuhi kriteria atau suspek ke arah sepsis, bahwa itu akan diberikan antimikroba yang mana itu merupakan hak atau hak dari DPJP untuk mengidentifikasi perlu tidaknya untuk antimikroba. Jadi itu sudah diatur dalam SK dari Direktur Rumah Sakit kita. Next. Nah, yang menjadi hal penting adalah ketika kita memilih atau sebagai DPJP akan memilih golongan antimikroba yang masuk ke dalam golongan reserve. Jadi untuk pemberian antimikroba itu ada dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan access, golongan watch, dan juga golongan reserve. Nah, kalau access itu merupakan golongan yang bisa diberikan oleh DPJP langsung tanpa maksudnya pelaporan seperti ini. Kemudian itu biasanya adalah golongan antimikroba yang empirik. Kemudian kalau watch itu dia sudah masuk ke antimikroba yang punya resiko untuk terjadinya resistensi, tetapi kalau reserve itu adalah antimikroba yang diberikan terutama pada kondisi-kondisi resiko tinggi terjadinya resistensi yang cukup besar atau resistensi obat multi drug resistant. Dan golongan reserve untuk golongan reserve yang kita punya di rumah sakit kita hanya ada 2, yaitu meropenem sama ceftazidime. Sebenarnya kalau golongan reserve, kalau teman-teman baca di buku pedoman antibiotik itu sebenarnya lebih dari 2 ini, tetapi yang kita punya sampai saat ini hanya ada 2, dan melalui program ini kita ingin supaya lebih rapi dalam permintaan maupun pencatatannya. Next. Nah, ini adalah alurnya. Jadi ketika pasien datang, kemudian dia ketemu dengan DPJP, DPJP mengakses bahwa pada pasien ini perlu diberikan antimikroba, maka kalau dia masuk ke dalam golongan akses, itu bisa langsung disetujui dan langsung melalui unit pelayanan farmasi langsung dapat memberikan antimikrobanya, kemudian lewat perawat bisa langsung diberikan kepada pasien. Tetapi untuk golongan watch itu pun bisa langsung diberikan dari DPJP, kemudian masuk resep ke farmasi, kemudian diberikan antimikroba dan diberikan oleh perawat. Tetapi untuk kita di RSCB untuk golongan watch tetap akan ada pencatatannya. Jadi sehingga lebih terkontrol untuk pemberian antibiotiknya. Nah, khusus untuk golongan reserve itu wajib untuk mengisi formulir permintaan. Jadi kalau ada pasien dari DPJP ingin meresepkan antimikroba golongan reserve yang ada tadi itu cuma 2 di kita yaitu meropenem sama ceftazidime, maka dari ruangan itu harus mengisi formulir permintaan, formulir permintaan. Setelah itu nanti akan didiskusikan atau dievaluasi oleh komite dari PGA atau pengendali pendayagunaan antibiotik. Setelah itu akan diputuskan apakah setuju atau tidak setuju untuk pemberian antibiotik. Biasanya akan disesuaikan dengan kondisi klinis pasien, kemudian hasil lab pasien. Nah, ketika sudah disetujui oleh tim PGA atau komite PGA, baru unit pelayanan farmasi dapat mengeluarkan antibiotik tersebut dan diberikan ke perawat untuk pelayanan ke pasien di ruangan. Kurang lebih seperti itu. Jika tidak disetujui, maka laporan itu akan kembali lagi ke DPJP yang bersangkutan. Tentunya akan ada alasan yang diberikan mengapa tidak disetujui ataupun setuju itu akan tetap DPJP terlaporkan. Next. Nah, untuk pemberian antibiotik golongan reserve, itu yang satu kita punya formulir permintaan. Nah, untuk formulir permintaan ini, teman-teman dari PPRA sudah memfasilitasinya dengan metode online. Jadi, pengisiannya tidak lagi menggunakan kertas, tetapi
penggunaannya menggunakan link, nanti akan dijelaskan link, kemudian tinggal teman-teman dari ruangan, baik itu dokter umum maupun DPJP, ataupun teman-teman dari keperawatan bisa cross-check untuk mengisi formulir tersebut. Kemudian untuk golongan reserve, sesuai dengan teori, baiknya reserve itu diberikan ketika sudah ada hasil kultur. Nah, jadi tetapi untuk awal ini kami masih sedikit memberikan kelonggaran. Jadi pemberian reserve, golongan reserve itu tetap akan bisa diberikan, tetapi dengan syarat sampel kultur darah sudah diambil. Tanpa menunggu hasil, yang penting sudah diambil baru diberikan antibiotiknya tersebut. Tapi tentunya pemberian antibiotik golongan reserve ini harus diberikan setelah adanya persetujuan dari Komite PGA. Next. Nah, siapa aja yang ada di Komite PGA? Ini adalah timnya dari bidang penyakit dalam, yaitu ada Dokter Dani, Dokter Dani Darmawan SPPD, kemudian dari bidang anak itu ada Dokter Saundrak Saubanu, SPA, kemudian dari kebidanan ada Dokter Presto Atalio Dehaan, SPOG, dan dari bidang bedah ada Dokter Robertus Arian, SPBP RE. Dan dari farmasi klinis ada apoteker Yoka, Riksanti Sinlay, sarjana farmasi. Next. Nah, untuk panduan pengisiannya, next. Oke, kita sudah ada poster yang sudah apa namanya kita cetak ada di mungkin sudah di ruangan kerja teman-teman juga. Nah, itu sudah digambarkan. Jadi bagaimana alurnya. Jadi permintaan antibiotik itu diberikan melalui resep oleh DPJP sesuai dengan indikasi klinis. Kemudian resep itu akan diberikan ke farmasi. Kalau dia itu golongan akses, akses itu contohnya ada di bawah di tabel yang hijau itu contohnya amoxilin, amoxilin clavulanic acid, ampicillin, kemudian dan teman-temannya. Nah, itu bisa dari farmasi langsung diberikan obat dan langsung ke perawat dan ke pasien. Tetapi kalau untuk golongan watch biasanya ada pencatatannya saja, tetapi bisa langsung juga diberikan. Itu contohnya azithromycin, kemudian ceftriaxone. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk reserve itu hanya ada ceftazidime dan meropenem. Nah, itu yang harus melalui pengisian formulir dan melalui komite PGA, setuju atau tidak setuju. Kemudian apabila disetujui maka baru unit farmasi akan mengeluarkan obat tersebut dan perawat dapat melayani obat tersebut kepada pasien. Next. Nah, itu ada di poster ini sudah ada di ruangan. Next. Nah, untuk linknya, apa brosurnya itu ada linknya yang tadi barcode di poster itu, teman-teman bisa scan barcode di situ, kemudian dia akan muncul di layar handphone maupun komputernya seperti ini. Jadi nanti akan muncul, jadi teman-teman tinggal klik dia tuh apakah permintaan antibiotik yang pertama atau permintaan antibiotik lanjutan. Kemudian klik untuk formulir komite PGA, baru lanjut ke form. Next. Oke, next. Untuk reserve itu klik yang form evaluasi itu. Oke, next. Kemudian nanti di situ ditulis ada nama DPJP, nama pasien, kemudian ruangannya itu sudah dilengkapi oleh teman-teman dari PPRA. Jadi nama-nama ruangan di rumah sakit kita sudah ada di situ, jadi tinggal dipilih. Next. Kemudian dikirim tanggal berapa. Jadi permintaan itu dikirim tanggal berapa. Kemudian karena ini khusus untuk apa namanya reserve, jadi dituliskan tanggal kulturnya diambil tanggal berapa, spesimennya itu apa, misalkan sputum kah, darah ataupun urin. Jadi misalkan, tapi yang kita sarankan di sini adalah sementara ini adalah darah karena sesuai dengan tabung kultur yang kita punya. Jadi spesimennya adalah darah. Kemudian
hasil lab itu biasanya darah lengkap terakhir, tanggal berapa diperiksa. Tanggal-tanggalnya itu diperiksa itu dilengkapin di situ. Kemudian radiologinya misalkan pasiennya dengan pneumonia, kemudian bisa tuh ditulis radiologi X-ray toraks, tanggal berapa hasilnya. Mungkin dari ekspertise ekspertise radiologinya adalah pneumonia. Nah, itu bisa ditulis di hasil, kemudian baru di submit. Submit. Next. Oke, kalau sudah berhasil di submit, dia akan muncul hijau seperti ini, data submitted successfully. Terus, nah setelah itu dia akan keluar dalam bentuk PDF. Hasilnya akan dalam bentuk PDF yang otomatis akan terdownload. Next. Nah, ketika teman-teman klik, dia langsung muncul formulir seperti ini. Jadi sudah otomatis dia langsung keluar seperti ini. Jadi bisa di print dan formulir ini langsung masuk ke apa namanya bisa disimpan di rekam medis kita. Kemudian untuk PDF-nya kita kirimkan ke farmasi. Dalam hal ini salah satu penanggung jawabnya adalah Dr. Ferentika Tanov atau kontak personnya. Next. Next. Nah, untuk datanya, bagaimana misalkan kita udah berapa kali permintaan, kemudian pasien mana-mana saja yang sudah dapat antibiotik atau data antibiotik seperti apa, itu ada linknya di Google-nya. Next. Oke, next. Nah, nanti munculnya seperti ini. Jadi kita bisa eh, tracing pasiennya. Oh, ternyata misalkan dokter Frida pernah pasien nama siapa gitu dari ruangan IGD mungkin pernah ada permintaan antibiotik seperti ini. Nanti itu datanya sudah langsung terbaca di apa namanya Excel sheet dari Google seperti ini. Next. Nah, kemudian setelah ada farmasi yang akan mengevaluasi adanya permintaan, kemudian nanti farmasi yang akan berkomunikasi sama tim PPRA, dalam hal ini Komite PGA untuk mendapat persetujuannya. Nah, untuk kontak personnya yaitu dengan Dr. Ferentika Tanov. Next. Nah, nanti tim PPRA akan lanjut ke PGA, kemudian itu yang tadi PGA, kemudian nanti sementara ini kita diskusi masih menggunakan diskusi eh, WhatsApp group dan teman-teman dari PGA juga sudah menjalankan tugasnya. Jadi sudah ada komunikasi maupun diskusi melalui WhatsApp group. Kurang lebih sudah ada dua pasien terakhir atau dua pasien terakhir itu sudah ada diskusinya lewat WhatsApp group. Kemudian keputusannya itu biasanya diambil dari hasil diskusi yaitu dari setidaknya dua anggota komite yang mengevaluasi. Jadi ada satu farmasi klinis dan satu dokter di bidang spesialis yang terkait. Nanti kalau setuju antibiotik itu bisa diberikan oleh farmasi. Kalau tidak setuju, kita akan kembalikan feedbacknya ke DPJP. Next. Nah, untuk itu, maka rumah sakit sudah memfasilitasi kita dengan penggunaan tabung kultur. Karena reserve itu wajibnya kita mengambil kultur darah sebelum antibiotik tersebut diberikan. Next. Untuk tabung darah ini kita kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Wazat Yohanes. Nah, untuk itu karena kita juga dari data farmasi penggunaan antibiotik meropenem maupun ceftazidim juga bukan yang rutin setiap hari. Jadi mengingat hal tersebut, sementara stok kita itu adalah 4 tabung per bulannya. Nanti lebih atau kurangnya nanti kita lihat sambil jalan. Tetapi yang akan ready di rumah sakit kita itu adalah 4 tabung per bulannya. Jadi nanti teman-teman akan ambil eh, kul- sampel kultur, kemudian dimasukin ke tabung ini baru dikirim ke lab mikro yang ada di Yohanes sesuai dengan kerjasama kita dengan RSU Yohanes. Next. Kemudian untuk panduan infeksi, next. Nah, untuk panduan infeksi, jadi bagaimana kita sudah punya PPK-nya untuk eh,
untuk penyakit infeksi yang ada di rumah sakit kita. Jadi itu sudah sesuai dengan bidang masing spesialistik masing-masing. Ada penyakit dalam, anak, bedah, dan obgyn, THT juga ada sepertinya di situ. Jadi sudah diaturkan. Jadi antibiotik mana yang bisa langsung kita berikan, kemudian gantinya dengan antibiotik apa ada di situ. Nah, untuk bukunya teman-teman bisa akses dalam bentuk digital. Linknya ada di situ atau nanti mungkin teman-teman dari PPRA bisa sebarluaskan ke ruangan-ruangan. Jadi itu bisa menjadi informasi tambahan juga untuk teman-teman bahwa rumah sakit kita sudah ada PPK-nya. Jadi di dalam situ ada isinya adalah tentang pilihan antibiotik maupun dosis dan juga antibiotik untuk preoperatif. Next. Nah, untuk panduan infeksi, kita ada panduan infeksi yang kita ambil adalah infeksi-infeksi yang paling tersering ada di RSCB. Jadi itu sudah ada posternya juga, eh, sudah disebarluaskan di ruang-ruang kerja. Itu juga bisa menjadi panduan kita untuk penggunaan antibiotik di rumah sakit kita. Next. Nah, untuk kontak personnya itu ada dengan Dr. Ferentika Katanov. Jadi untuk informasi lebih lanjutnya bisa tanyakan juga ke kontak person dari PPRA. Nah, kayaknya ini slide terakhir deh. Ya, ya. Izin iya dokter, ini slide terakhir. Iya, jadi demikian sosialisasi. Ini memang program baru. Kita semua sama-sama belajar, tetapi kita juga sama-sama berharap dengan hal ini kita jadinya belajar lebih aware untuk penggunaan antibiotik. Kemudian harapannya juga di akhir tahun kita punya data dan pencatatan dan pelaporannya yang lebih baik untuk penggunaan antibiotik di rumah sakit kita. Sebenarnya yang menjadi masalah di apa namanya penggunaan antibiotik itu dengan adanya catatan seperti ini sebenarnya bagus juga sih menjadi feedback karena eh, kan pasien-pasien itu tidak kadang tidak sampai selesai di rumah sakit kita. Mungkin dia mereka yang sudah dapat meropenem di kita bisa saja kita rujuk ke rumah sakit lain. Nah, kemudian di rumah sakit lain muncullah data resistensi di sana. Nah, itu bisa menjadi pembelajaran juga apakah resistensi itu muncul di rumah sakit yang kita rujuk atau resistensi itu sudah ada dari kita. Jadi sehingga ada dengan adanya data kultur dan pencatatan seperti ini, baiknya semoga menjadi pembelajaran yang baik juga untuk kita semua klinisi yang melayani pasien di ruangan di rumah sakit. Mungkin itu saja sih dari saya. Ada tambahan mungkin atau pertanyaan atau ada yang masih bingung? Izin dokter, kita buka sesi tanya jawab dokter untuk dokter atau kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya bisa dipersilahkan untuk bertanya. Soalnya kemarin di ruangan ketika dibagikan poster dokter ada beberapa yang bertanya soal alurnya dokter. Jadi mungkin dari kakak-kakak atau dokter ada yang ingin bertanya lagi bisa ditanyakan langsung mumpung ada dokter Teli di sini. Untuk antibiotik akses itu adalah kayak antibiotik yang empirik ya. Empirik ternyata dia tembak tembak semua lah. Nah, setelah itu biasanya kalau sesuai dengan panduan, kita penggunaannya itu 3 sampai 5 hari. Setelah itu kita evaluasi kembali. Nah, untuk evaluasinya yang kita punya di rumah sakit kita atau secara sebagai klinisi sebenarnya sederhana ya, karena kita juga nggak punya pemeriksaan-pemeriksaan canggih. Jadi yang pertama adalah tentu klinisnya pasien. Jadi misalkan lah pasien datang, kita kasih ceftriaxone dari IGD. Eh, atau bukan ceftriaxone, ceftriaxone itu golongan watch ya. Atau amoxicillin lah, atau ya boleh lah ceftriaxone. Ceftriaxone kan bisa diberikan langsung ke pasien juga. Nah, setelah itu kita evaluasi klinisnya, klinis-klinis pasien seperti misalkan demamnya, sesaknya membaik atau enggak, tanda-tanda infeksinya membaik atau enggak. Kemudian bisa juga indikator lab yang paling sederhana ya DL ya. Kita bisa lihat dari leukositnya, neutrofilnya dari awal masuk IGD, kemudian kita bisa ulangin setelah 3 sampai 5 hari pemberian. Jadi sehingga
kalau teman-teman di ruangan atau di PJP ada pengajuan untuk reserve, baiknya data-data lab seperti itu juga dicantumkan karena itu juga menjadi salah satu apa namanya pertimbangan untuk teman-teman dokter eh, teman-teman di komite PGA untuk memutuskan bahwa bisa diberikan atau enggak ada chance untuk diberikan antibiotik seperti itu atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Dan demikian juga dengan kultur. Kalau kita sudah rencanakan untuk pemberian antibiotik golongan reserve, baiknya kultur itu sudah diambil sebelumnya. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi sebelum meropenemnya masuk, kulturnya ambil dulu. Jangan sampai meropenemnya udah terlanjur masuk, baru kulturnya diambil. Ya baiknya sebelum obat itu diberikan, kulturnya sudah diambil terlebih dahulu. Nanti dikasih catatan aja bahwa kultur sudah diambil sebelumnya dengan penggunaan misalkan levofloxacin sudah penggunaan 3 sampai 5 hari seperti itu. Jadi kan ada catatannya. Jadi sehingga kalau hasilnya keluar kita tahu kan jadinya apa namanya? Dia itu resisten kah atau enggak terhadap levo atau enggak. Ah, itu bisa terbaca di hasil dari eh, kulturnya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang masih Baik, dokter. dibingungkan? Izin dokter, izin bertanya. Dokter, mungkin kemarin ada yang ditanyakan dari kakak-kakak di ruangan. Ini kan untuk alur permintaannya dari DPJP, kemudian permintaan antimikrobanya ke farmasi klinis, dok. Kemarin Mm-mm. ditanyakan apakah yang bisa meminta untuk permintaan antimikrobanya itu hanya DPJP dan dokter jaga atau dokter umum, ataukah bisa dimintakan oleh kakak-kakak di ruangan, dokter? Kan Siapa kalau saja bisa mengisi, dok? kalau DPJ yang memutuskan pasien itu dapat antimikroba kan tentunya DPJP ya. Iya, dok. DPJP yang akan apa namanya? Akan memutuskan misalkan ini kasih kasih antibiotik apa gitu. Tetapi untuk pengisiannya sebenarnya boleh juga DPJP-nya, tapi kalau mau dibantu oleh teman-teman keperawatan, saya rasa yang penting data yang dibutuhkan di mana di form tersebut tercatat dengan baik, ya bisa-bisa saja sih untuk dibantu. Ini kita sambil jalan, nanti kita juga sambil evaluasi nanti 3 bulan kita evaluasi penerapannya di ruangan itu bagaimana, apakah ada kendala atau enggak, kesulitan atau enggak seperti itu atau ada yang perlu ditambahkan lagi di formulirnya. Nah, seperti itu kan bisa menjadi bahan evaluasi kita juga sih. Baik, dokter. Terima kasih, dok. Baik untuk dokter, untuk dokter dan teman-teman atau suster mungkin ada yang ingin bertanya lagi terkait alur permintaan antibiotiknya dari kakak-kakak di farmasi atau kakak-kakak dari lab. Mungkin ada yang bergabung ingin bertanya lagi, bisa ditanyakan langsung selagi kita masih dalam ruangan Zoom ini. Maaf, saya Ya, kerja ya, karena terlambat, jadi nggak dengar dari awal nih. Yang mau ya, saya Dok. tanyakan kalau misalnya antibiotik kayak Cipro oral atau Cefadroxil, apa saya harus buat permintaan seperti yang dilampirkan tadi, dok? Terima kasih. Oh, enggak, Dok. Itu hanya untuk golongan reserve aja, Dok. Meropenem sama apa? Ceftazidime, Dok. Oke, dokter, makasih. Oke. Ini mumpung ini juga apakah ada teman-teman dari lab kah yang ada di sini? Ini untuk apa namanya? Pengambilan sampel 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 apa namanya? Kultur itu juga Darah. penting ya. Nah, ini apakah perlu kita ini kah sosialisasikan bagaimana cara pengambilan sampelnya? Karena gini, kalau sampel kultur itu harusnya sih secara teoritisnya diambil secara steril karena itu akan mempengaruhi hasil kontaminan atau tidak kontaminan. Nah, kalau kontaminan kan jadinya rugi ya, kita ngambil tetapi hasilnya kontaminan. Nah, jadi apakah ada teman-teman dari lab nggak ya? Mungkin kalau saya pengalaman saya di Benboy itu teman-teman dari lab yang ngambil, teman-teman lab PK yang ngambil, mereka yang ngambil. Sementara ini karena lab PK masih bergabung dengan mikrobioklinik, jadi teman-teman dari lab yang ngambil sampel untuk kultur darah. Tapi kalau di kita itu bagaimana? Nanti mungkin saya juga ditanyakan lagi ya.
Tetapi yang pasti itu pengambilannya harus secara steril. Jadi kita yang ngambil steril, kita pastikan aseptik, antiseptik ke lokasi pengambilannya juga steril, sehingga hasil yang kita dapatkan itu juga kalau benar ada infeksi bisa terdeteksi dengan baik. Jangan sampai yang kita dapatkan malah kontaminan kulit. Nah, itu seperti itu juga sebenarnya akan berdampak pada kos biaya kita juga karena konklusi antibiotiknya tidak jelas, tetapi antibiotik meropenem itu sudah diberikan. Nah, kemudian pasiennya klinisnya jadi mungkin belum ada perbaikan atau bagaimana, terus kita harus mengulang lagi kultur, sedangkan itu juga akan berdampak pada cost dan biaya kita juga. Jadi mungkin kita tambah waktu lagi mungkin satu, mungkin dengan teman-teman dari keperawatan kali ya, mungkin saran saya juga sih. Mungkin ada tanggapan dari dokter-dokter yang lain, mungkin dokter Dani, dokter Vivi. Jadi biar kita sosialisasikan bagaimana cara pengambilan sampel sampel kultur yang baik sehingga hasilnya pun diharapkan tidak sampai jadi error karena kontaminan. Mungkin itu sih. Baik dokter, nanti baru kami coba tanyakan lagi dok untuk apakah di apakah kami akan membuat sosialisasi lagi tentang pengambilan kultur dokter. Akan Mm. disosialisasikan kepada terutama mungkin kepada kakak-kakak lab yang biasanya mengambil darah atau kalau misalnya permintaannya di ruangan bisa diambil oleh kakak-kakak perawat di ruangan, bisa disosialisasikan pengambilan sampel yang steril, dokter. Iya, baiknya seperti itu. Jadi bukan kayak kita ngambil DL biasa kan, DL biasa cuma pakai handscoon on, kemudian kita swab-swab kecil pakai alkohol, terus kita ngambil ya baiknya supaya menghindari lah hal terjadinya kontaminan itu ya harusnya dilakukan secara steril. Itu pengambilannya juga rasanya sih perlu disosialisasikan juga. Baik dokter. Oke, baik untuk dokter, teman-teman, kakak-kakak, apakah ada yang masih ingin bertanya? Bila tidak ada yang ingin bertanya lagi, nanti untuk permintaan antibiotiknya dan juga jenis-jenis antibiotik yang akan digunakan ke depannya, terutama untuk yang kelompok riset, itu nanti akan sambil jalan karena program ini akan terus dievaluasi dan akan dievaluasi lagi 3 bulan ya dok. Oke baik, sebelum kita menutup acara kita pada pagi hari ini, nanti saya akan buat kesimpulan terlebih dahulu terkait sosialisasi kita pada hari ini. Jadi untuk sosialisasi terkait alur permintaan antibiotik dan juga jenis antibiotik yang akan kita gunakan di Rumah Sakit Carolus Borromeus. Jadi ketika dilakukan permintaan antibiotik oleh DPJP, maka akan dilakukan pengisian formulir terlebih dahulu. Nah, pengisian formulir itu bisa dilakukan oleh dokter DPJP, oleh dokter umum, ataupun dibantu oleh juga kakak-kakak yang ada di ruangan. Nah, setelah dilakukan permintaan antibiotik itu, maka permintaan itu akan masuk ke link yang sudah disediakan, kemudian akan dilakukan evaluasi oleh tim PGA, apakah antibiotik yang dilakukan permintaan itu bisa untuk dikeluarkan dan digunakan oleh DPJP untuk diberikan kepada pasien. Apabila sudah diterima, akan dilakukan penyampaian kepada unit farmasi dan akan dikeluarkan jenis antibiotik yang diminta dari DPJP. Untuk jenis-jenis antibiotiknya itu ada yang golongan akses, watch, dan juga reserve. Untuk yang golongan akses itu bisa dilakukan permintaan, tidak perlu dilakukan permintaan. Sedangkan untuk yang golongan watch akan dilakukan pendataan saja, sedangkan yang perlu untuk dilakukan permintaan pengisian link adalah yang golongan reserve. Nanti untuk dokter PPDP, dokter jaga, dan juga kakak-kakak dan juga teman-teman, nanti bisa dilihat jenis-jenis antibiotik yang akan digunakan itu yang sudah dibagikan kemarin di ruangan masing-masing, poster alur permintaan antibiotik dan juga jenis-jenis yang digunakan serta jenis infeksi tersering yang ada di RSCB. Oke, baik untuk dokter Nita dan juga suster dan kakak-kakak serta teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Mungkin bisa mengisi link daftar hadir di kolom chat yang sudah diberikan. Terima kasih juga untuk dokter Teli yang sudah
bersedia meluangkan waktu untuk memberikan sosialisasi terkait alur permintaan dan penggunaan antibiotik di Rumah Sakit Carlos Borromeos. Selamat siang, dokter, kakak-kakak, dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima Terima kasih Kak kasih. Marlen. Baik, dengan demikian berakhir sudah Zoom kita pada siang hari ini tentang sosialisasi alur permintaan antibiotik dan pengguna antimikroba pada infeksi tersering di RCB. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya para suster, dokter, dan rekan kerja sekalian. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Marlen Mone, pamit undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih Dr. Teli dan tim. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Dok. Pak. Terima kasih, Glenn. Dokter, kakak dan teman-teman.